Jadi ada forum pertanggungjawaban. Jadi Presiden Jokowi ini mesti ada pertanggungjawabannya terhadap. Sekarang ini kan era pemilihan langsung, Pak Kaban. Ya, forumnya di mana gitu? walaupun itu pemilihan langsung, kan ada parlemen ya. Ketika beliau misalnya pidato 16 Agustus, ya di depan itu kan di depan sidang MPR, ya kan? Dibuka sidang, ya. Di situ dia harus nih. Nah, bila perlu di situlah anggota dewan bisa menyampaikan pandangan-pandangan evaluasinya. Nah, ini kalau kita mau lihat pertanggungjawaban untuk permohonan maaf yang betul-betul atas nama rakyat Indonesia, atas nama Presiden. Ya, ini penting. Ya, Prof. Tebe, Anda setuju perlu pertanggungjawaban? Ya, bukan soal perlu tidak, itu adalah bagian dari. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, edisi khusus Bulan Kemerdekaan, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. 79 tahun Indonesia merdeka. Kita masih melihat para pemimpin di pentas politik nasional menggambarkan, menunjukkan kontradiksi sikapnya. Seperti ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo 1 Agustus lalu di halaman Istana Merdeka dalam acara zikir dan doa kebangsaan. Presiden meminta maaf atas kesalahan dan kekurangannya selama memimpin Indonesia dalam 10 tahun belakangan ini. Kita akan coba konfirmasi ke dua orang narasumber tetap kita, Dr. MS Kaban dan Asosiat Profesor PB Masa Jafar. Pak Kaban, Presiden mohon maaf. Pak Kaban memaafkannya? Ya, terima kasih Bung Hadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita memang begini. Persoalan individu kita ya adalah makhluk lemah. Ya, tidak sempurna. Ya. Kemudian dalam kehidupan kita berspiritual ya, ada hamyu minallah kita. Kalau kita salah, kita minta ampun pada Allah. Kalau terhadap manusia ada kesalahan, kita minta maaf. Itulah satu sikap yang sangat harus dilakukan oleh sebagai seorang hamba, sebagai manusia. Tapi ketika kita berada pada posisi pemimpin, ya, kita berada pada posisi pemimpin, yang di situ menyangkut kemaslahatan orang banyak, di situ ada sistem-sistem, di situ ada peranata-peranata, di situ ada hukum-hukum, ya. Ketika kita mengatakan minta maaf sebagai seorang pemimpin, maka permohonan maaf itu kan berarti mengakui kesalahan. Ada kesalahan. Ada kesalahan. Nah, pertanyaan kesalahan-kesalahan yang Jokowi minta maaf itu yang mana? Ya, kesalahan yang mana yang dia lakukan dia minta maaf? Apakah misalnya menaikkan hutang yang semakin besar itu, ya kemudian membuat kebijakan PSN, ya, proyek Pantai Indah Kapuk, strategi nasional yang itu menghabisi lahan-lahan masyarakat dan dilakukan secara banyak nilai-nilai moral yang tidak bisa kita terima, atau membuat perundang-undangan yang serba kisruh, ya, melanggar undang-undang dengan undang-undang dasar, membuat ibu kota negara Nusantara yang akhirnya mangkrak, yang presiden sendiri sungkan berkantor di situ. Nah, apakah itu dia minta maaf? Nah, mesti ada forumnya. Mesti ada forumnya, ada majelisnya dia harus minta maaf ke situ. Harus jelas pengakuan-pengakuan itu dan kemudian dievaluasi. Nah, saya ambil contoh. Suka tidak suka, pada waktu krisis moneter, ya, tahun 98, ya, Pak Harto, ya kan, Pak Harto itu terang, ya, mengatakan ketika menteri-menterinya sudah merasa tidak bisa bersama-sama lagi, menyatakan mengundurkan diri, Pak Harto mengatakan, saya yang berhenti demi kepentingan bangsa dan negara. Bayangkan tuh. Jadi dia menyatakan berhenti. Kemudian B.J. Habibie
ya, bayangkan nilai rupiah dan dolar yang begitu luar biasa, ya, terjadi devaluasi, ya, tapi kemudian dalam tempo sekian bulan B.J. Habibie bisa menurunkan itu. Ketika dalam satu pertanggungjawaban majelis, ya, majelis menolak pertanggungjawaban itu, ditolak, dianggap gagal, akhirnya Habibie tidak lagi maju sebagai calon presiden. Jadi ada forum pertanggungjawaban. Jadi Presiden Jokowi ini mesti ada pertanggungjawabannya terhadap. Sekarang ini kan era pemilihan langsung, Pak Kaban. Ya, Forumnya di mana gitu? walaupun itu pemilihan langsung, kan ada parlemen, ya. Ketika beliau misalnya pidato 16 Agustus, ya, di depan itu kan di depan sidang MPR, ya kan? Dibuka sidang, ya. Di situ dia harus nih. Nah, bila perlu di situlah anggota dewan bisa menyampaikan pandangan-pandangan evaluasinya. Nah, ini kalau kita mau lihat pertanggungjawaban untuk permohonan maaf yang betul-betul atas nama rakyat Indonesia, atas nama presiden. Ya, ini penting. Ya, Prof. TB, Anda setuju perlu pertanggungjawaban? Ya, bukan soal perlu tidak. Itu adalah bagian dari implementasi dari sebuah konstitusi. Ya, itu kan sudah berlangsung beberapa periode pemerintahan, ya. Tradisi menyampaikan laporan pertanggungjawaban itu sudah semacam konvensi. Jadi justru kalau sekarang, ya, tadi apakah permunculan permohonan maaf itu bagaimana kita memanai? Apakah ini sekedar ucapan basa-basi, ya, atau kita memahami ini ada konsekuensi? Permohonan maaf itu ada konsekuensi pertanggungjawaban, ya, secara formal yang disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui DPR. Gitu. Apa menurut Anda sendiri, apa ini sekedar basa-basi politik saja dari Pak Jokowi begitu? Ya, apa ya? Ya, orang macam-macam memberikan penilaian, ya, memberikan interpretasi. Tapi menurut saya, ya, itu apa relevansinya gitu, ya? Ucapan minta maaf di depan bukan pada forum yang sudah diatur di dalam sebuah penyelenggaraan negara. Ya, kalau kepala pemerintahan, presiden menyampaikan pertanggungjawaban, menyampaikan permohonan maaf itu pada forum formal. Kalau di luar itu, ya, saya kira kan apa nih pengertian, sekedar basa-basi atau untuk menurunkan tensi atau apa gitu. Tapi menurut saya tidak jelas. Menurut Anda, Pak Bawan, serius nggak Pak Jokowi ini minta maaf ini? Bung Adi, ketika kita bicara negara, ya, maka permohonan maaf itu harus secara kenegaraan, ya, dalam forum negara. Nah, kemarin ketika beliau menyampaikan permohonan maaf itu, majelisnya apa? Ya kan? Majelis zikir. Ya, kalau kita berzikir, ya, tiap hari kita minta ampun sama Allah, ya kan? Nah, tapi dalam konteks bernegara, ya kan, mas ada kaedah-kaedahnya itu, ya, dalam konteks kita bernegara itu. Nah, saya tadi ingin mengulang kembali, ya, tentang bagaimana kita bernegara selama berapa puluh tahun ini misalnya. Bung Karno ada pertanggungjawabannya, ya. Bung Karno kan ada pertanggungjawabannya, ya kan? Kemudian Pak Harto setiap tahun, dia memberikan pertanggungjawabannya, ya kan? Nah, kemudian terakhir beliau menyatakan mundur. Nah, Habibie, ya, ada pertanggungjawabannya. Bahkan sempat ditolak pertanggungjawaban Pak Habibie, ya. Nah, sekarang kita ini bernegara, sudah ada satu tradisi konvensi yang sudah baku. Kenapa tuh hilang? Ya. Nah, di dalam forum itu yang ketika ada sidang, ya, sidang MPR, ya, pidato presiden dalam rangka apakah 16 Agustus misalnya, itu mesti ada dialognya, mesti ada pertanyaannya, bukannya sekedar melaporkan apa yang akan dia buat, ya, tapi ada pertanggungjawaban, apalagi ini setelah 5 tahun, 10 tahun. Jadi kita dalam masalah memaafkan ini, kita sebagai manusia harus saling memaafkan, ya kan? Tetapi dalam konteks bernegara, supaya kita berperadaban, berkebangsaan yang bermartabat, maka itu perlu
perlu majelis yang betul-betul gitu kan, sehingga air mata Presiden Joko Widodo tuh bukan air mata yang nanti orang bilang, kan ada bahasa kita itu kan, air mata itu kan ada istilahnya itu kan, Air mata buaya. gitu. yang meneteskan air mata Pak Jokowi bukan buaya kan gitu. Jadi kita ini harus bermartabat gitu, harus bermartabat. Jadi saya dalam konteks tadi ini saya tetap mengatakan presiden itu perlu pertanggungjawaban, ya. Nah sehingga kalau tidak, ya nanti ada pengadilan rakyat yang saya pikir itu tidak pasti tidak mengenakan. Tapi kalau dalam forum yang memang di negara mempersiapkan itu kan lebih terhormat. Tapi kalau dia mengatakan permohonan maaf di luar, ya berarti mengaku salah terhadap apa yang dia lakukan selama ini. Kalau maafnya harus mundur. Ya kalau nggak berani mundur, menyatakan berhenti. Gitu lah kira-kira. Itu menurut pendapat saya. Gitu. Prof, reaksi banyak pihak para elit politik terkait permohonan maaf Presiden Jokowi ini beragam. Sebut saja misalnya PKS yang menyebut maunya Pak Jokowi buat dong catatan apa saja kekurangan 10 tahun selama dia mimpin ini agar bisa ditindaklanjuti pemerintah selanjutnya. Lalu PDIP yang dulu mesra betul dengan Pak Jokowi, belakangan kan berseberangan, menyebut ini nggak perlu dihiraukan itu permohonan maaf itu karena sudah sangat terlambat, kata PDIP. Kerusakannya pun sudah sangat jauh, mulai dari polarisasi, kemudian konflik antar masyarakat dan seterusnya, ya kan? Menurut Anda ini reaksi ini wajar atau sekedar ungkapan saja? Karena kalau menurut dari yang dijelaskan Pak Kabat, sebenarnya kan ini ada forumnya. Kan nggak perlu juga sebenarnya partai-partai itu sekedar bicara di media, tapi bicaralah di forumnya kan begitu. Prof, menanggapi gimana? Ya, dua pernyataan dua partai itu kan membuat kita juga agak miris. Dan catatan itu sebenarnya mereka yang harus berikan melalui pertanyaan-pertanyaan kritis ya, melalui satu evaluasi secara mendasar ya, apa sih kelemahan-kelemahan dari penyelenggaraan pemerintahan selama di bawah Jokowi. Mestinya baik PKS apalagi PDIP ya, dukungan kepada Jokowi. Kemudian sekarang ada suatu kesadaran itu harus ditunjukkan pada bentuk meminta pertanggungjawaban. Itu loh. Itu akibat dukungan yang diberikan. Nah, karena mereka memberikan mandat secara kelembagaan, PDIP sebagai partai besar, justru PDIP yang harus lebih kencang lagi. Oke, permohonan maaf Anda, ya itu disampaikan melalui parlemen, ya kemudian nanti ada evaluasi. Lalu permohonan maaf itu baru ada konteksnya. Kalau di majelis itu apa konteksnya? Apakah dia sebagai presiden atau sebagai jamaah yang hadir dalam forum zikir itu ya? Kan orang bisa menyatakan seperti itu. Jadi kembali lagi, mestinya dua partai ini jangan kemudian melepaskan tanggung jawab atau peran konstitusional ya. Kemudian meminta kepada Jokowi jelaskan dong. Oh tidak. Mestinya DPR lah, dua partai ini yang kemudian harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup mendasar. Bang Adan, ternyata partai-partai ini, kalau disimak dari apa yang disampaikan Prof. TB, tidak juga punya catatan-catatan 10 tahun Jokowi memimpin. Menurut Anda ya, sementara Anda katakan forumnya seharusnya di parlemen lah gitu. Ya, itulah yang hari ini secara institusi kenegaraan, pertanggungjawaban presiden itu, ya, kemudian tanda kutip seperti dihilangkan, ya kan? Dan kemudian akibatnya presiden itu suka-suka, dan ini berbahaya, ya, berbahaya untuk
eksistensi kenegaraan kita ke depan gitu. Nah, pertanggungjawaban itu sebenarnya kan banyak hal. Misalnya dari aspek penegakan hukum pemberantasan korupsi. Misalnya, ya kan? Nah, itu kan Presiden pernah pidato. Bagaimana polisi dia untuk pemberantasan korupsi? Nah, bagaimana konsekuensi perubahan undang-undang tentang KPK? Misalnya kan? Kok bisa misalnya di zaman PSBY itu nggak ada istilah orang hilang? Ya, kok ini kasus Harun Masihu kok bisa tersembunyi? Ya, saya sebagai menteri bisa dipanggil berkali-kali oleh KPK. Nah ini ketika Hasto mau dipanggil saja, itu kok seperti semuanya bereaksi. Nah kan ini perlu pertanggungjawaban dalam konteks penegakan hukum. Nah begitu juga misalnya kebijakan untuk membangun proyek-proyek strategis nasional. Katakanlah IKN yang pidatonya mengatakan bahwa itu tidak pakai uang negara, bla bla menggunakan investor. Ternyata faktanya menggunakan uang negara dan mangkrak misalnya. Itu kan pertanggungjawaban. Begitu juga dengan proyek-proyek strategis nasional sekitar Pantai Indah Kapuk misalnya kan. Itu jelas-jelas banyak melanggar undang-undang. Bagaimana irigasi yang dibangun negara seenaknya ditutup oleh swasta? Apakah itu tidak ada pertanggungjawaban? Nah ini kan partai-partai perlu mengkritisi itu. Katanya itu kan semua untuk kepentingan rakyat. Apakah rakyat itu harus tersisih? Harus tersisih sehingga mereka terusir dari kampungnya, dari tanah leluhur dan sebagainya. Nah ini kan banyak hal. Begitu juga misalnya terhadap janji-janji misalnya uang sekian belas triliun di kantong saya. Itu sudah diumumkan ke publik di depan forum yang bagus. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya ini? Nah, partai-partai politik kan itu bisa membuat pertanyaan. Atau yang paling gampang lagi ketika kasus bansos. Kenapa tidak dibikin angket? Ya, zaman SBY, Wakil Presiden Budiono bisa dipanggil ke DPR, angket. Nah, kenapa waktu itu PDI itu begitu gencar untuk bertanya di forum angket, ya, di DPR, kok ini ratusan triliun? Ya, padahal itu kan cuma hanya sekitar berapa triliun, 7, sekian triliun, ya kasus Bank Senturi. Ini ratusan triliun, tidak ada hak angketnya. Jadi ini menurut saya semuanya ini harus kembali kepada bagaimana membangun peranata kita bernegara, ya agar supaya presiden itu ketika dia minta maaf, rakyat bisa memaklumi, bisa memaafkan. Tapi kalau tidak, Rakyat tahu persis minta maaf untuk soal apa ya? apa? Yang kujuk-kujuk. Gitu. Prof. Tete, gimana? Iya, tapi itu juga tidak mudah ya kalau kita mau letakkan pada fungsi pemerintahan ya, terutama kontrol parlemen ya. Jadi kalau itu sampai ke parlemen, ini ada kendala psikologi politik dari anggota parlemen. Karena fungsi pengawasan itu ternyata kan tidak jalan. Kalau misalkan Jangan-jangan parlemennya takut untuk mengawasi. karena kalau bukan hanya itu, Bu Hadi, kalau catatan minta pertanggungjawaban, maka di situ include juga parlemen juga harus bertanggung jawab. Sekarang pertanyaan, adakah suatu perdebatan menyangkut soal hutang di parlemen? Hutang itu untuk apa? Bagaimana cara membayar bunganya, terus bagaimana penggunaan hutang dan seterusnya ya. Ya itu kan mesti ada debat di parlemen dulu supaya itu akuntabel. Nah kalau itu jadinya maka ya tuntutan permohonan maaf ya Pak Joko juga bisa mengatakan parlemen ini juga tidak mempersoalkan gitu ya. Ya, Pak Kanan, Prof. Pada sesi sebelumnya, baik Pak Kaban maupun Prof menyatakan bahwa warisan-warisan yang ditinggalkan Presiden Jokowi ini sangat membebani pemerintah yang akan datang, yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo. Tentu apa yang dimaksud permohonan maaf dari Pak Jokowi ini juga akan membebani pemerintahan mendatang. Bisa dilihat seperti itu. Oh, itu pasti Bung Adi. Karena begitu Presiden Jokowi minta maaf, kan bukan berarti persoalan selesai. Dalam konteks kita berbangsa dan bernegara.
Dan itu akan menjadi beban pemerintah yang akan datang. Itu akan menjadi beban di pemerintah yang akan datang. Nah, jadi apa yang menjadi masalah itu, itulah yang harus diatasi. Itulah yang harus diatasi, diselesaikan, sehingga rakyat merasakan perubahan itu. Ya kan? Sehingga rakyat punya harapan. Rakyat punya prediksi bahwa masa depan anak, cucu, dan keturunannya itu akan lebih baik. Tapi kalau seandainya itu dibiarkan hanya selesai sampai minta maaf, wah, saya kira pemerintah yang akan datang itu akan menjadi sumber masalah baru. Tentu semua pemimpin tidak begitu. Ya, siapapun pemimpin baru, dia akan berusaha untuk berbeda dengan penggantinya. Termasuk Pak Prabowo? Ya, saya merasa bahwa beliau tuh punya agenda, punya catatan-catatan tentang apa yang menjadi masalah-masalah bangsa ini dan apa yang menjadi prioritas yang harus dia selesaikan. Dan saya yakin itu bisa berbeda, bisa berbeda dengan apa yang dilakukan selama ini. Perbedaan itu tidak masalah sepanjang itu memberikan, Agar tidak membebani ke pemerintahan akan datang, apa yang harus dilakukan? ya, mau tidak mau, ya kan? Kalau saya mengatakan bahwa persoalan yang paling menonjol di kita itu persoalan bagaimana law enforcement. Total law enforcement secara tegas, we need a strong leader. Ya, strong leader ini dia mengawasi pelaksanaan undang-undang itu dan kemudian nanti semua itu diawasin juga oleh DPR. Kalau itu berfungsi, ya mungkin kita bermartabat. Dunia akan percaya. Bapak Anies setuju bahwa ini yang harus dilakukan? Ya, permohonan maaf sekali lagi itu harus dikembalikan pada fungsi kelembagaan DPR. DPR kemudian memberikan catatan-catatan ya atas evaluasi itu. Dengan demikian, ya start pemerintah Prabowo, pemerintah yang akan datang, itu kan seperti ada satu pertimbangan mana program yang bisa terus, mana program yang harus berhenti, mana program memang harus stop. Nah, jadi dia pemerintah yang akan datang itu dia punya legitimasi. Jadi bukan persoalan kemudian antara Pak Jokowi pribadi dengan Pak Prabowo ya? Pak Jokowi, antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ANSI, ya kan? Saya kira itu bukan dalam konteks ya fungsi pemerintahan antara eksekutif dan parlemen. Jadi itu harus dibuka. Apa yang mesti dilanjutkan? Kan sering kita menonton bahwa seakan-akan Prabowo itu harus wajib untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Nah, tergantung kembali lagi kepada Pak Prabowo. Apa Pak Prabowo kemudian ya dengan semudah itu untuk melanjutkan beban politik warisan Jokowi juga sekaligus beban ekonomi ya yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi. Ya, saya kira tidak semudah itu. Nah, jadi kembali lagi permohonan maaf itu mari diletakkan pada penyelenggaraan sebuah pemerintah yang sudah diatur di dalam konstitusi dan konvensi yang sudah baru di akhir ya saya menyadari memang banyak kelemahan, berikan juga dong apa tantangannya, ya kan, di mana kendalanya, dan ini adalah catatan untuk disampaikan untuk pemerintahan. Baru kemudian permohonan maaf. Jadi ada asbabun nuzulnya. Jika tidak ujuk-ujuk, kecuali hubungan sepenuhnya pribadi. Ya, Pak Kaban tadi sudah mengatakan, ini adalah persoalan menyangkut kepentingan orang banyak. Amanah itu pasti terkait, ya, amanah kewenangan authority itu menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan publik, kepentingan rakyat. Nah itu, ya, permohonan maaf itu harus diletakkan pada prinsip-prinsip accountability. Itu menjadi catatan penting itu. Bukan ya udah saya minta maaf selesai Ustaz. Ini apa namanya setbacknya tuh jauh sekali. Ini pertanyaan terakhir untuk Prof. TB maupun Pak Kaban. Pak Kaban tadi menyinggung ini butuh strong leader. Apakah strong leader ini juga termasuk pemimpin yang berani mendorong munculnya forum pertanggungjawaban yang pada tempatnya, permohonan maaf yang pada apa termasuk juga mendorong ke forum
pertanggungjawaban di parlemen? Iya. Kalau saya diminta pendapat, itu wajib. Ya, Bung Adi, kita ini kan sebagai manusia, ya, dunia kita kan ada pertanggungjawabannya. Paling tidak di akhirat, ya kan? Nah, jadi apalagi ini ngurus negara. Nah, oleh karena itu maka negara harus mempersiapkan forum pertanggungjawaban itu. Ya, pertanggungjawaban. Saya terus terang aja, pada waktu reformasi terjadi, bayangkan Pak Harto pun sempat dituntut ke pengadilan. Bayangkan, padahal dia sudah mundur secara politik kan selesai. Tapi waktu itu didesak supaya dia diadili, ya kan? Nah, jadi proses pengadilan itu jalan, tapi akhirnya kan kemudian proses pengadilan itu menganggap tidak ada masalah, tidak ada kesalahan karena itu menyangkut kebijakan. Nah, jadi ada majelisnya. Nah, oleh karena itu majelis pertanggungjawaban itu dalam konteks kita bernegara, apa yang ada pada konstitusi yang ada itu harus dijalankan gitu. Jadi jangan kita ngurus negara ini cawe-cawe. Ingat, setiap pengelolaan negara yang dilakukan secara suka-suka dan di situ ada kecurangan, pasti ada pengadilannya, pasti ada hukum yang akan menuntutnya. Rob, gimana? Ya, strong leader itu kan harus didefinisikan secara tepat. Strong leader itu bukan berarti seorang pemimpin. Ya, setiap masalah itu pendekatannya security. Setiap pendekatan itu main gebuk, begitu kasarnya gitu. Strong leader itu adalah satu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, bagaimana dia mampu menghidupkan fungsi-fungsi ya kelembagaan pemerintahan dan negara, sehingga sistem pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan secara automatically. Ya, nah di situ akan terlihat bahwa pemimpin itu dengan sendirinya dia punya kewibawaan. Jadi kebijakan-kebijakan itu selalu on the track sesuai dengan konstitusi. Kelemahan pemimpin bisa ditutupi oleh sistemnya itu. Oh iya, kan kalau semua langkah-langkah yang diambil itu sesuai dengan aturan main, ya sesuai dengan konstitusi, secara otomatis pemerintahan itu berjalan secara semestinya. Ya, kalau sifatnya masih terlalu personal, yaitu suka-suka, ya buat kebijakan suka-suka, seakan-akan ya semua masalah di negara itu bisa ditangani sendiri secara yang sangat subjektif itu. Padahal kan tidak. Kehidupan demokrasi itu adalah ada suatu dasar-dasar objektivitas ya secara kolektif, sehingga sebuah kepemimpinan itu tetap berada pada kontrolnya, ya, pada tracknya. Melalui apa? Sekali lagi, melalui fungsi-fungsi pemerintahan. Ya, saya kira itu yang menjadi penting. Jadi strong leader itu bukan nanti saya gebuk. Baik, Prof. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Gaban. Pemirsa, nantikan perkembangan menarik lainnya. Analisis perkembangan situasi politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Edisi khusus Bulan Kemerdekaan. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.